Film ini bersetting di tahun 1947, pasca Perang Dunia Kedua, di lokasi Gulag. Kamp konsentrasi nomor 4 masih terus menerima pasien. Hari itu mereka kedatangan para penghuni baru. Dari berpuluh orang yang masuk, komandan kamp yang bernama Mayor Abramov mendata ada seseorang yang mereka anggap punya potensi bahaya, seorang mantan anggota Ukrainian Insurgent Army, namanya adalah Danilo Servonyi. Ukrainian Insurgent Army atau lebih dikenal dengan singkatan UPA adalah kelompok partisan yang memberontak pada pemerintahan Uni Soviet, dan bahkan di tahun 41 sampai 43 mereka sempat joinan dengan pihak Nazi, sehingga sampai saat itu mereka ini masih dianggap sebagai pengkhianat oleh pemerintahan Soviet. Dari data yang mereka pegang, Danilo ini punya track record sering coba kabur dari tahanan. Pihak komandan menyuruh Kapten Borodin untuk memberikan perlakuan khusus kepada orang ini. Seperti layaknya penghuni kamp konsentrasi, para tahanan di Gulag dikondisikan untuk bekerja rodi. Pekerjaan yang dilakukan di sini adalah gali tambang. Di dalam tunnel bawah tanah, Danilo bertemu dengan seorang teman lama dari UPA. Mereka pun berbagi kabar. Karena sekarang di UPA sedang terjadi kekosongan pimpinan, Voron seorang tersebut meminta Danilo untuk ambil alih komando orang organisasi mereka di dalam tahanan. Para penghuni Gulag terus digenjot tenaganya, tidak kenal musim panas dan musim dingin. Suatu hari, terjadi kecelakaan kerja yang berakibat tewasnya seorang tawanan karena tertimbun oleh bebatuan. Korban adalah salah seorang gembong kriminal yang membuat Danilo kemudian jadi komentar soal Stalin. Nyinyirannya itu terdengar oleh seorang penghuni lain, simpatisan pimpinan Soviet tersebut. Keduanya kemudian bertengkar dan berakhir dengan tawuran. Penjaga kemudian datang dan menghajar kedua orang itu. Danilo, yang memang target siksa para penjaga, akhirnya dimasukkan ke dalam sel isolasi. Sementara tawanan yang tadi berantem dengannya cuma disuruh lapor kepada komandan. Orang yang bernama Gurov ini ternyata sesama orang Ukraina, mantan pilot pesawat, namun berbeda kiblat dengan kelompok UPA. Mereka ini pihak yang lebih pro kepada pemerintahan Stalin. Pak Komandan memanfaatkan orang ini untuk menjadi mata-mata di dalam kamp. Ia memberinya posisi kepala tukang kubur bagi Gurov. Komandan lain yang bernama Kapten Borodin kemudian mendatangi seorang tawanan yang juga sengaja ditahan di sebuah sel khusus. Orang ini bernama Zubov, dia pun seorang kriminal namun yang lebih condong kepada pemerintahan Soviet. Borodin memberitahukan perihal tahanan baru anggota UPA yang mulai besok akan dibebaskan dari sel isolasi. Ia ingin agar Zubov melakukan operasi rahasia terhadap penghuni tahanan politik itu. Adapun kelompok tawanan yang mau kerjasama dengan pihak camp dikenal dengan sebutan The Red Suit. Anggota The Red Suit ini kemudian mendatangi kelompok Black Suit, kelompok tawanan yang terdiri dari kriminal yang lebih ikut aturan kelompok mereka sendiri. Mereka ini kelompok yang tidak mau kompromi dengan pihak pemerintah. Zubov memberi pesan agar pihak Black Suit akan berada pada posisi yang aman kalau mereka nggak ikut campur urusan pihak The Red Suit yang berniat mengganyang para tawanan politik pimpinan Danilo. Kalau The Black Suit menghalangi, Abramov sang pimpinan kamp konsentrasi nggak akan segan untuk menghukum mereka. Kelompok Black Suit menyetujui kondisi tersebut. Esoknya, komandan UPA ini pun dibebaskan dari tahanan isolasi. Baru juga dia keluar, seseorang datang memberikan peringatan agar Danilo harus tetap terjaga di malam itu. Kemudian datang seorang tahanan yang agak gagu. Vanya, si tawanan ini, memberikan sebuah pesan kepada Danilo. Ada sesuatu yang gak beres akan terjadi. Voron kemudian mendekati Gurov, memintanya agar malam nanti ia tukeran bed dengan Danilo. Voron membohongi Gurov. Ia bilang bahwa ada yang ingin membunuh dirinya. Malamnya benar saja beberapa orang anggota Red Suit masuk nyelinap ke kamp tahanan politik. Mereka bergerak menuju bednya Danilo, gak sadar bahwa orang camp sudah pada siaga menunggui mereka. Terjadilah tawuran berdarah sampai membuat kondisi heboh. Gurov yang tadinya ngumpet akhirnya gatal ikut turun membela sesama orang Ukraina. Tawuran pun makin sengit sampai akhirnya datanglah kemudian Borodin. Sambil berlaga pilon, ia menghentikan kerusuhan tersebut. Para tawanan politik yang terluka, termasuk itu Danilo dan Gurov, akhirnya dibawa menuju ruang pengobatan.
Di ruang pengobatan ini, Danilo mengecam Gurov dengan sikapnya yang cuma mentingin diri sendiri. Mantan pilot sesama Ukraina ini kemudian dipanggil duluan oleh Dr. Tamila. Di sana ternyata sudah ada Mayor Abramov. Komandan camp ikut juga mengejek Gurov dengan sikapnya yang egois, meninggalkan pesawatnya tanpa peduli dengan keselamatan penumpang yang ia bawa. Abramov mendesak Gurov agar mencari tahu orang yang tadi malam sudah membocorkan operasi senyap mereka. Setelah itu barulah Bu Dokter masuk bersama Vanya yang selama ini sering menjadi asistennya. Dia pun merawat lukanya Gurov. Bu Dokter Tamila ini adalah satu-satunya penghuni wanita di camp tersebut. Malamnya, Abramov yang lagi mabik ini masuk ke kamar Bu Dokter untuk meminta servis tambahan. Ketika Komandan Gaik ini teler di atas ranjangnya, Bu Dokter pun bangkit sambil memandang orang ini dengan rasa benci. Bu Dokter inilah yang telah membocorkan operasi senyapnya Abramov lewat Vanya. Di saat yang sama, Gurov terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara beberapa orang yang keluar camp mereka lalu masuk ke camp di seberang. Kelompok ini adalah dari kelompok UPA yang hendak melakukan operasi balas dendam. Mereka pun membunuh Subob dan kawan-kawan yang sedang tertidur. Ketika geng UPA ini balik ke dalam camp, mereka yang melihat Gurov sudah jadi saksi segera memintanya agar tutup mulut. Tentu saja kematian beberapa anggota Red Suit ini jadi bikin gusar Mayor Abramov. Ia mengultimatum semua tahanan agar mereka jangan macam-macam. Mereka nggak akan mau melihat kalau dirinya sudah murka. Saat itu sekelompok burung terbang di angkasa, membuat perhatian Vanya yang agak terbelakang ini sekonyong-konyong keluar gerbang mengikuti burung tersebut. Komandan sengaja membiarkannya keluar agar didor sama sniper penjaga. Abramov tidak mempedulikan jeritan Bu Dokter agar Vanya tidak dijadikan tumbal. Orang ini pun habis dilahap peluru penjaga. Abramov menjadikannya sebagai peringatan bagi orang-orang di dalam camp. Gurov kemudian dipanggil untuk menghadap komandan yang bengis ini. Tahanan itu ia jadikan sebagai objek kemarahannya. Abramov bisa menebak bahwa pelaku kejadian tadi malam adalah orang UPA, namun ia yakin ada pihak lain yang membantu mereka. Gurov menyebut nama Vanya dan Taiga, pimpinan dari kelompok kriminal The Black Suit yang tadi malam telah diam-diam membantu pihak tahanan politik untuk masuk ke dalam camp mereka. Malamnya pimpinan geng The Black Suit ini dihadapkan kepada Komandan Abramov. Abramov memuji manuver Taiga yang telah mempergunakan tangan orang lain untuk mengusir saingan mereka, yaitu para kriminal The Red Suit. Kini Abramov ingin tahu langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh sang gembong kriminal ini. Taiga yang gahar ini gak mau turut perintah komandan camp, ia tetap tutup mulut. Berbeda perlakuan kepada yang lain, terhadap Taiga yang ketua geng ini, Abramov tidak mau sewenang-wenang. Ia pun pergi begitu saja tanpa melakukan kekerasan. Beberapa hari kemudian, camp tersebut kembali kedatangan para tawanan baru dari kalangan para kriminal. Seperti biasa, Mayor Abramov memperkenalkan diri sebagai Tuhan di lokasi tersebut. Semua aturan terserah beliau, yang gak ikut aturan akan dikenai hukuman. Seseorang kemudian menyela ketika Abramov menyebut orang baru ini sebagai kelompok berdebah jahanam. Si bapak ini agak keberatan dipanggil demikian. Abramov langsung menghukumnya dengan eksekusi di tempat. Seorang lagi kemudian mencoba berontak dengan melakukan tindakan yang serupa dan lagi-lagi Abramov yang maniak ini membunuhnya saat itu juga. Ia ingin menunjukkan kepada Taiga bahwa di sanalah ia yang paling berkuasa. Kapten Borodin mulai agak khawatir melihat kelakuan atasannya ini. Hari berlalu, para tahanan tetap dipaksa melakukan kerja rodi tiap hari tanpa henti dengan ransum makanan yang sangat minim. Akhirnya pada suatu hari, para tawanan dari kelompok UPA melakukan demonstrasi. Di bawah pimpinan Danilo, mereka menuntut diberlakukannya peraturan yang tertera dalam konstitusi. Borodin melaporkannya kepada Abramov, namun sang komandan ini cuma kasih satu solusi. Tembak saja di tempat para pendemo itu. Borodin yang masih punya akal sehat menolak melakukannya karena ia tahu hal itu akan mengundang huru-hara. Esok paginya, barulah Abramov menghadap para pendemo yang masih bertengger di lapangan camp. Abramov menanyakan alasan mereka. Sebagai orang yang melek hukum, Danilo tahu bahwa tahanan
punya hak 1 hari libur dan jatah roti yang lebih banyak. Abramov langsung menodong pimpinan UPA ini dengan pistol, namun Danilo nggak peduli. Ia pun duduk dan mengkomando rekannya untuk ikutan melakukan demo menuntut diberikannya hari libur bagi para tahanan. Gerakan itu membuat Taiga jadi gembira melihat Abramov kelihatan gusar menghadapi kekompakan orang Ukraina. Akhirnya ia pun join dengan mereka. Komandan camp ternyata memang kelimpungan. Ia pun akhirnya meluluskan jatah hari libur itu kepada para tawanan. Taiga yang sangat tersekima dengan keberanian seorang Danilo Servonyi, dia mendatangi sang pimpinan UPA. Sang gembong penjahat memberikan apresiasi dan menawarkan diri agar kelompok mereka berkoalisi. Namun, Danilo yang tidak mau terlibat urusan dengan para penjahat menolak uluran jabat tangan Taiga. Alih-alih berkongsi, keduanya kini telah mendeklarasikan permusuhan yang baru. Intrik di dalam camp masih akan terus berlanjut. Frustrasi dengan keadaan yang sudah tidak sesuai order, si patua ini kemudian jadi mabuk-mabukan. Bu Dokter Tamila yang coba menenangkan, akhirnya malah jadi target amarah. Ia dikejar sampai keluar hendak dihajar. Untung saja di sana Gurov sedang berada. Sang pilot kemudian menahan Abramov untuk menolong Tamila. Namun dia ini cuma berani sampai situ saja. Gurov pun akhirnya dapat giliran diserang Pak Komandan. Tamila datang kemudian menahan Abramov. Guyuran air akhirnya bisa menenangkan Pak Komandan. Beberapa waktu kemudian Gurov menghadap Abramov untuk menjelaskan apa yang telah terjadi ketika ia lagi mabok tadi. Gurov menjelaskan yang seadanya dan saat itu Abramov melontarkan curhatannya bahwa ia sudah benar-benar greget sama orang UPA. Gurov ternyata dipanggil hanya untuk urusan tersebut. Mantan pilot ini pun kemudian menghampiri tempat praktek Ibu Dokter. Bu Dokter tentunya kaget, ia pun segera menarik Gurov ke dalam karena takut kelihatan sama orang lain. Tamila memperingatkan agar Gurov jangan berani-berani mendatanginya kalau ingin dia aman dari amarah Pak Komandan. Meskipun pada akhirnya Tamila yang kesepian ini nyosor duluan memperlihatkan rasa dahaga jiwa yang butuh kehangatan. Setelah itu, ia pun menyuruh Gurov pergi. Abramov yang sudah pusing dengan orang-orang UPA akhirnya mengajukan agar mereka ini dipisahkan, gak berada dalam satu tenda barak. Orang dari kelompok Black Suit tanggap ngepoin perkembangan yang ada. Segera Taiga mengutus mata-mata untuk mengawasi tindak tanduk kubu para tahanan politik. Orang utusan Taiga ini pun akhirnya mendatangi Gurov, si manusia luntang-lantung yang gak punya kubu yang jelas. Ia meminta bocoran mengenai manuver tim Danilo berikutnya. Namun ternyata meskipun tidak berkubu, Gurov tetap tidak mau hianat terhadap sesama orang Ukraina. Menghuni sebuah kamp tahanan yang kejam sangat bisa membuat tawanan menderita sakit fisik dan jiwa. Namun ternyata tidak hanya tawanan yang mengidapnya, Pak Komandan pun mulai dilanda tekanan berat di dalam jiwanya. Suatu hari ia memanggil Bu Dokter untuk masuk ke sebuah ruangan di mana di sana ia menyimpan harta yang ia sembunyikan dari semua orang, sebuah mobil produksi Jerman. Pak Komandan ternyata berniat untuk kabur dari tempat itu. Ia menyuruh Tamila untuk segera berkemas-kemas. Bu Dokter ternyata menolaknya. Abramov kemudian menjanjikan bahwa di luar ia akan mengatur agar Tamila bisa hidup dengan normal. Namun Tamila masih tetap menolaknya. Tamila nggak mau jadi madu seorang prajurit tuanan bengis ini. Hari itu adalah hari raya bagi para orang Ukraina yang menganut agama Kristen, tidak seperti para pengikut pemerintah Soviet yang tidak mengakui Tuhan alias komunis. Danilo dan kawan-kawan merayakannya di dalam tenda dengan modal sebuah kue yang dibikin dari tanah. Mereka memanjatkan lagu puji-pujian. Lagu rohani itu kemudian mereka medley dengan lagu kebangsaan Ukraina. Para tawanan ini terus menggelorakan semangat cinta kepada bangsanya. Suara lantunan lagu itu akhirnya terdengar keluar dan penjaga segera menghentikan seremonial tersebut. Insiden malam itu pada akhirnya membuat Danilo harus kembali dipanggil oleh Abramov. Awalnya sang komandan mencoba bersikap lunak, ia menawari Danilo minum dan mengajaknya untuk bicara fakta yang ia percaya bahwa Tuhan itu tidak ada, demikian juga dengan negara Ukraina. Abramov memaksa Danilo untuk mengakui satu komando saja, yaitu dari Joseph Stalin, pimpinan besar bangsa Uni Soviet.
Namun tawaran apapun tetap tidak bisa merubah pendirian sang komandan UPA. Danilo terus menjalani kehidupan sebagai tawanan meskipun kondisinya makin sakit. Gurov menyaksikan dirinya batuk-batuk bermuntah darah. Meskipun beda aliran, namun Gurov tetap mencoba bantu dengan melaporkannya kepada Dokter Tamila. Ia nekat masuk lagi ke ruangan dokter tersebut meskipun harus kembali dimarahi oleh Bu Dokter. Melihat Bu Dokter yang terlihat enggan, Gurov pun melontarkan ucapan sinisnya. Di sini terungkap bahwa motivasi Tamila masuk di camp itu adalah untuk mencari ayahnya yang sudah menjadi penghuni camp dari tahun 1938. Abramov menjanjikan akan bantu, namun sampai saat itu hasilnya tetap nihil. Mengenai Danilo, Bu Dokter sudah mendengar bahwa ia akan dipindahkan dalam jarak waktu yang dekat. Itu pun keluar dari bacotannya Abramov yang seringkali mabuk-mabukan. Rasa simpati Bu Dokter terhadap komandan memang saat itu sudah sama sekali tak bersisa. Malamnya ketika komandan kembali mengetuk pintu gubuknya, ia pun tegas-tegas menolak opa-opa itu. Abramov yang kejam ini tetap saja layu ketika dia sudah terkena efek bucin. Dia pun melamun sendiri di samping mobil Jerman kebanggaannya. Ia kemudian dihampiri oleh si pemain akordeon yang terbiasa menemani ketika ia sedang mabuk. Namun kali itu Abramov sedang gak mau dihibur, si seniman itu pun ia tendang keluar garasi. Yang tidak terpantau oleh pihak lain mengenai rencana orang UPA adalah bahwa komplotan ini ternyata sedang merancang sebuah strategi pelarian. Mereka selalu membahasnya di dalam tunnel bawah tanah penggalian tambang. Pulang dari kerja, Gurov kemudian datang menghampiri Danilo untuk menyampaikan kabar yang ia terima dari Bu Dokter. Oleh karenanya, sebelum ia ditransfer, Danilo akhirnya memajukan jadwal pelarian itu. Malamnya para penjaga dibikin heboh oleh adanya keributan yang terjadi di tenda para penghuni politik. Mereka pun datang untuk menghentikannya, gak sadar bahwa itu adalah jebakan dari orang UPA untuk memancing kedatangan mereka. Para penjaga ini pun dihabisi oleh orang-orang Ukraina yang mana kemudian mereka melucuti pakaian seragamnya. Orang UPA ini memakai seragam penjaga untuk masuk menguasai pos penjagaan. Jadi sementara Danilo dan dua orang rekan yang berseragam masuk ke pos penjaga, para anggota lain bersiaga dengan mengambil posisi yang strategis. Semua penjaga lain gak ada yang sadar dengan manuver penyusupan yang sedang terjadi. Hanya anjing penjaga yang bisa mencium gelagat tersebut. Anjing itu menyerang seorang anggota UPA yang kemudian mulai memancing kericuhan di camp itu. Danilo berhasil menyingkirkan seorang penjaga di atas tower gerbang. Dari atas, ia pun melakukan penyerangan terhadap penjaga-penjaga di sekitarnya. Kerusuhan itu akhirnya memancing semua penghuni camp untuk keluar dari tendanya. Suasana pun jadi ricuh tak tertahankan. Adu tembak terjadi antara penjaga dengan kelompok UPA. Danilo turun dari tower, ia merangsek masuk mendekati gubuknya Pak Komandan. Ia pun akhirnya terlibat tembak-menembak dengan komandan camp tersebut. Sementara para anggota UPA sibuk bertempur dengan para penjaga, para tahanan kriminal juga sibuk bertarung, namun antar mereka sendiri. Komplotan The Black Suit membabi buta menyerang kelompok The Red Suit. Gurov yang gak berkubu kemana-mana, ia tidak mempedulikan kericuhan di sekitar. Hanya satu tempat yang ada di benaknya, yaitu gubuk Ibu Dokter. Para pemberontak sendiri ternyata masih tetap kesulitan untuk bisa keluar dari camp karena tower yang satu masih dikuasai oleh penjaga yang dengan leluasa bisa menghajar semua tahanan yang lewat di hadapan matanya. Meskipun pada akhirnya sang penjaga pun harus habis diberondong tembakan Voron. Mayor Abramov sibuk menyelamatkan diri dan ia pun tidak mau meninggalkan permatanya yang paling berharga di tempat yang jahanam itu. Ia pergi membawa Ibu Dokter. Jadi ketika Gurov telah tiba di kamar Tamila, ia pastinya tidak berhasil menemukannya. Para pemberontak terus menyerang areal depan gerbang dan para penjaga rupanya termakan umpan mereka. Saat itulah Danilo masuk ke dalam basement dan menyerang ruangan depan dari kamp konsentrasi, di mana di sana ia berhasil membunuh Kapten Porodin dan menemukan Abramov yang lagi sembunyi dengan menawan Ibu Dokter Tamila. Para anggota UPA kemudian menawan Mayor Abramov dan Tamila, di mana Gurov akhirnya telah berhasil menemukan mereka. Saat itulah datang komplotan The Black Suit pimpinan Taiga yang telah beres mengurusi komplotan The Red Suit saingannya. Taiga mengajak Danilo untuk bicara.
Ketua gangster ini membujuk Danilo untuk tidak melakukan pelarian, mending mereka tetap di dalam dan melakukan deal-dealan dengan pihak penjaga. Taiga pernah melakukannya, pantesan dia begitu santai berada di dalam penjara. Namun Danilo tetap tidak mau ikut dengan jalan para kriminal, ia tetap ingin keluar dari lokasi tersebut. Pada akhirnya Taiga pun mengambil langkah yang drastis. Sekalian ia menodong komandan camp tersebut meskipun dihalangi oleh Gurov yang tahu bahwa konsekuensinya sangat berat jika mereka menembak seorang prajurit pemerintah. Taiga nggak mau tahu, ia sekalian menantang Gurov untuk melakukannya. Pak Komandan yang tahu bahwa Gurov ini seorang pengecut ikutan memprovokasi si mantan pilot untuk menjadi eksekutor dirinya. Gak mau dipermalukan di depan umum, Gurov akhirnya menembak mati prajurit pemerintah Soviet itu. Melihat bahwa Bu Dokter ada di sekitar menjadi saksi, Taiga hendak sekalian menghabisinya namun dihalangi oleh Gurov. Si mantan pilot berakhir menghabisi Taiga yang membuat para pengikutnya jadi murka. Akhirnya Gurov pun jadi target amarah para pengikut komplotan The Black Suit itu. Para penjaga sendiri yang lemah karena atasannya sudah gugur, akhirnya bisa lebih mudah dihabisi oleh Danilo dan kawan-kawan. Pagi-pagi, setelah mereka beres menguburkan para mayat dari pembantaian tersebut, Danilo bersama Dr. Tamila dan beberapa orang anggota UPA yang masih survive kemudian kabur meninggalkan kamp konsentrasi Gulag nomor 4 itu. Pelarian ini menjadikan mereka sebagai tahanan Soviet pertama yang berhasil kabur dari lokasi Gulag yang kejam itu. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.